Coba lihat sih, dia tuh udah mulai akrab sama cleaning service itu. Aku takut ya Putri bersekongkol untuk menggagalkan rencana kita. Kita boleh biarin ini, kita samperin aja. Seharusnya kamu sadar, ha? Kamu siapa di sini? Kamu cuma cleaning service, tau nggak? Hah? Kamu berani menolak pemberian dari aku? Ha? Ini gaji kamu 1 bulan, tau nggak? Hah? Kayaknya Pak Bayu belum keluar. Mobilnya masih ada di garasi. Nanti aku langsung nemuin Pak Bayu. Assalamualaikum. Pak Bayu, Sini, masuk, Rif. iya. Silakan duduk, Rif. Iya, Pak. Saya mohon maaf pagi-pagi udah datang ke rumah Pak Bayu. Sebenarnya ada hal yang mau saya bicarakan sama Pak Bayu dan penting banget ini, Pak. Ya, Rif, aku udah nyangka pasti kalau misalkan kamu kesini pasti ada sesuatu. Jadi aku mau dengerin apa yang menjadi permasalahan yang ada di perusahaan kamu. Aku yakin kalau misalkan bukan urusan kerjaan, kamu pasti ngajak ketemu aku di luar gitu. Gini Pak, kalau misalkan keadaan perusahaan sih baik-baik aja dan semua bisa saya handle, tapi ada satu masalah sih Pak. Ya sebenarnya saya juga sedikit ragu mau ngomong sama Pak Bayu, soalnya ini kan bagian dari tugas saya. Nggak apa-apa, Rif. Jadi maksud aku gini, Rif, memang sekarang perusahaan itu udah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kamu dan aku udah nggak cawi-cawi ke perusahaan itu. Aku fokus untuk mengembangkan lini bisnis aku yang lain. Dan aku udah lama banget ya nggak ke perusahaan itu karena memang aku udah percaya sama kamu. Sejauh ini juga nggak pernah ada masalah yang serius, cuman masalah kecil. Dan untuk sekarang kamu bilang ada kendala di sana. Coba kamu ceritakan apa kendalanya. Nggak usah sungkan-sungkan. Kalau misalkan aku bisa memberikan solusi atau bisa membantu, aku pasti bakalan bantu kok. Toh itu juga perusahaan aku. Iya Pak, sebenarnya gini, selama 1 bulan terakhir ini ada kejadian yang bisa dibilang janggal lah menurut saya Pak. Ya, soalnya ada beberapa staf dan office boy atau cleaning service yang saya udah pecat Pak. Ya, soalnya gini Pak, setelah mereka kerja dapat beberapa hari atau beberapa minggu, mereka itu tertangkap tangan oleh saya ngambil berkas-berkas yang ada di ruangan saya. Dan setiap ganti yang baru, kejadian itu terulang lagi seperti itu Pak. Dan saya bingung kenapa semua kejadian itu secara tidak langsung berulang gitu. Saya juga bingung cari alasannya. Ya, aku dengarnya juga sedikit aneh sih, Rif. Kalau sekelas staff, apalagi sekelas cleaning service, itu mau mencuri berkas-berkas penting yang ada di kantor. Kalau aku nangkepnya ya, Rif, dia pasti disuruh sama orang. Jadi nggak mungkin seorang cleaning service mau mencuri berkas. Paling memungkinkan dia mencuri uang. Seandainya memang mau mencuri ya, tidak mencuri dalam bentuk berkas. Jadi sebelum itu aku mau nanya sama kamu. Sebelum mereka kamu pecat, apa kamu nggak berusaha interogasi mereka? Nggak kamu tanya apa alasan mereka? Atau coba kamu ngomong pelan-pelan sama mereka kenapa mereka mau mencuri berkas? Semua itu saya sudah lakuin kok Pak. Dan saya pasrahkan sama anak buah saya. Kata mereka sih, biar ini jadi urusan saya seperti itu. Terus mereka berjanji kalau misalkan orang itu bakal buka mulut. Tapi ya sampai sekarang saya belum dapat kepastian itu Pak. Dan mereka bilang kalau
para pelaku mereka itu tetap bungkam seperti itu Pak, dan nggak mau membocorkan masalah ini. Dan saya juga cek CCTV, anehnya pas kejadian itu CCTV semuanya mati Pak. Ini pasti ada dalang di semua ini, Rif. Mereka pasti disuruh beberapa orang yang ngerti tentang data dan berkas-berkas kantor. Itu yang pertama. Entah, kalau dari orang luar sih nggak mungkin juga ya, Rif, karena kamu kan rekrut untuk cleaning service, kemudian untuk OB, itu kan acak. Iya Pak. Dan banyak sekali yang ini kan. Ya, dan itu semua sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan kita. Ini pasti ada orang yang berada di dalam perusahaan yang berusaha buat melakukan itu. Sekarang gini, Rif, aku bakalan bantu kamu ya, karena kebetulan sekarang kan aku juga nggak ada kerjaan. Aku bakalan datang ke kantor kamu. Dan yang perlu kamu pastikan semua karyawan kamu itu nggak ada yang kenal sama aku. Yang pertama. Yang kedua, saat aku di sana melakukan sesuatu, aku minta tolong kamu cuek aja, seolah-olah kamu juga nggak kenal sama aku. Dan kalau misalkan ada karyawan-karyawan yang nanya, bilang aja aku karyawan baru, atau lebih masuk akalnya sih aku cleaning service yang baru. Oh iya siap Pak. Jadi kamu paham kan maksud aku? Iya saya. Jadi kalau misalkan aku jadi cleaning service di sana, Rif, otomatis siapa yang bakalan masuk ke aku, bakalan nyuruh aku buat cari berkas, pasti bakalan ketahuan. Dan mereka nggak bakalan nyangka kalau aku ini adalah direktur perusahaan itu. Karena mereka tahu perusahaan itu punya kamu kan. Iya, sementara ini dan selama ini mereka tahunya saya seperti itu. Bener banget. Jadi ini udah pas banget, Rif. Nanti bakalan ketahuan siapa yang bakalan nyuruh aku buat curi berkas itu. Bakalan rekam dan nanti kita langsung laporkan ke pihak yang berwajib. Ya, ini sudah masuk kategori pencurian gitu. Dalang dari pencurian ini harus tertangkap memang, Rif. Karena kalau tidak, maka perusahaan ini bakalan terus diancam setiap hari, diancam ketakutan, dan berkas-berkas itu kalau bisa kamu benar-benar amankan. Bahkan kalau perlu, yang penting-penting kamu bawa pulang aja. Iya siap. Iya udah kalau gitu Pak, saya ucapkan terima kasih karena Pak Bayu udah mau turun tangan dalam masalah ini. Nah, kalau gitu saya mau langsung balik ke kantor dulu Pak, mau lihat kondisi keadaan di perusahaan dulu. Yaudah kalau kayak gitu kamu segera ke sana, aku tak lagi juga bakalan nyusul ya. Yaudah, gitu, semangat ya, Rif. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang melakukan ini kayaknya benar-benar canggih juga otaknya ya. Dia menyuruh beberapa orang yang jabatannya di bawah ya sekelas OB dan cleaning service buat mencuri. Karena memang yang bisa masuk keluar kantor dan keluar ruangan itu cuma OB dan cleaning service. Tapi aku nggak boleh kalah cerdik sama pencuri ini. Aku harus tangkap dalangnya. Deh, aku mending siap-siap juga. Kita mau kemana nih? Beli kantor kan? Kita kan lagi istirahat. Put, kamu nggak bosan apa kerja gitu-gitu aja? Kamu kan bisa ikutin cara aku. Aku udah beli mobil baru loh kemarin. Nggak Win, aku kerja gini aja, aku udah bersyukur banget. Aku nggak, sebenarnya kalau kerja itu ada bosannya juga sih. Cuman kayaknya aku harus bertahan di kerjaan ini. Jadi kamu kalau mau, tapi kan nggak mungkin dong kamu gitu-gitu aja terus kan. Kamu coba bertahan dengan gaji bulanan kamu, jadi kamu nggak bisa nambah-nambah gitu sedikit-sedikit. Kalau misal kamu ikutin cara aku, Put, aku bisa bantuin kamu tahu. Enggak, makasih. Aku kerja kayak gini aja udah bersyukur banget kok. Gimana? Katanya kamu kemarin beli mobil baru. Iya. Kok bisa beli mobil baru sih? Ya makanya, kamu kalau misal mau juga, kamu bisa kerja sama aku.
Kenapa kamu selalu ngajak aku buat kerja sama sih, Win? Ya aku tuh maunya kita satu visi misi, Put. Ya kan aku juga pengen kamu nikmatin apa yang aku rasain sekarang. Lagian kan juga nggak ada yang tahu loh orang-orang kantor. Gini ya, mungkin kenikmatan kamu yang sekarang kamu miliki itu nggak selamanya kamu punya ya, Win. Itu pasti berakhir. Kata siapa? Ya iya, emang aku nggak selamanya kerja di sana. Kamu juga, makanya selama kamu kerja di sana, kamu jangan sia-siain dong. Gini ya, Win, aku tahu kamu di kantor itu gimana. Jadi aku juga tahu banyak karyawan dipecat itu juga gara-gara kamu. Banyak OB sama security yang dipecat itu juga gara-gara kamu, Win. Aku tahu semua kerjaan kamu. Ya udah, nggak apa-apa. Hidup tuh emang kadang di bawah. Hidup tuh keras, Put. Jadi nggak apa-apa mereka dipecat. Tapi kan kita juga berusaha dengan cara kita sendiri. Tapi kamu kerja itu buat merugikan orang lain, Win. Nggak apa-apa. Lagian kan aku nggak sendiri, Put. Kamu kan ngelakuin itu juga aku karena disuruh. Tapi aku juga nikmatin sih hasilnya kayak gimana. Jadi ya nggak apa-apa deh. Ya udah, terserah kamu mau ngomong apa ya. Yang tapi bentar bilang sama kamu. Kok kamu bisa tahu sih kalau misal ada yang dipecat? Aku tahuin, aku tahu semua karakter kamu sama. Ya kok bisa tahu? Itu yang tahu cuma aku sama yang atasan aku. Sama Pak David. Iya, kamu kok bisa tahu sih? Aku tahu semua kok. Tapi kamu tenang aja. Aku kira ngomong sama siapapun orang di kantor. Serius ya, Put. Awas ya. Ini yang tahu cuma kamu. Jadi kalau misal ada yang bocor di luar, itu berarti kamu. Kamu jangan macam-macam deh sama aku. Awas ya kamu. Ih, Put. Aku serius. Aku panik loh kamu tahu. Aku juga serius, Win. Aku gak kira ngomong sama siapapun asal kamu jangan gangguin ya, aku kamu. Ya. Ya kamu yang ngomongin aku duluan. Kamu kok bisa tahu sih? Kamu nyelidikin aku. Kamu kok jadi panik gitu sih, Win? Santai aja. Santai aja gimana? Ini nggak ada yang bocor loh kemana-mana. Makanya kamu ngajak bisnis sama aku. Aku nggak mau karena aku tahu bisnis kamu itu apa. Ini banyak merugikan orang lain menurut aku, Win. Ini nggak halal. Ya tapi nggak merugikan kamu kan. Jadi kamu nggak perlu ikut campur apapun urusan aku. Ya aku tahu itu, tapi aku sarankan sama kamu ya, kamu berhenti kayak gitu dan kamu berhenti korupsi kayak gini. Lu ngapain juga kamu ngatur-ngatur aku sih, Put? Ya udah sih. Kita tuh udah lama ya kerja di sini dan aku juga nggak nyangka sebenarnya kita udah lama kerja di sini. Tapi aku ngerasa nggak serg deh makin kesini karena aku awalnya kan baik-baik aja sama kamu, Put. Cuma karena kamu kayak gitu sama aku jadi gimana ya, Put? Aku jadi nggak percaya sama kamu, Put. Terserah kamu aja deh, Win. Kamu percaya atau enggaknya itu terserah kamu. Ya, kamu juga nggak bisa ngancam aku karena aku tahu semua rahasia kamu. Kamu jangan mentang-mentang punya rahasia aku, kamu jadi mau sosokan sama aku. Enggak. Kamu jadi ngerasa pegang kartu asku gitu, Put. Aku nggak takut ya, Put, sama kamu. Tapi inget ya, kalau misal kamu macem-macem sama aku, kalau misal kamu sampai berani buat ngasih tahu sama orang soal aku sama Pak David, ya udah tenang aja, gak usah panik gitu dong. Kita mau lanjut nih. Oh ya udah, aku mau ke toilet dulu. Mau ke toilet ya udah. Jadi bingung sama Pak Arif? Fit, Iya, Pak. kebetulan ini tadi saya dari ruangannya Putri sama Windy, tapi kok mereka nggak ada. Oh, Putri sama Wendy katanya tadi mau makan di luar, Pak. Oh iya, emang kantin kita tutup lah kalau sampai mereka itu mau cari makan dulu? Nggak tahu, Pak, mungkin udah bosan makan di kantin. Saya sendirian, Pak, makan di kantin tadi, Pak. Oh ya, kebetulan barusan saya dari HRD, katanya sih di kantor kita ada cleaning service yang baru. Kan kapan hari yang lama saya udah pergokin dia pas masuk ke ruangan saya dan bawa bekas-bekas penting. Jadi HRD udah dapet penggantinya, dan kata HRD sih orangnya baik dan udah berpengalaman. Jadi nanti kalau misalkan kamu butuh sesuatu atau mau bersih ruangan, kamu suruh aja dia. Tapi ingat, kamu juga harus waspadain dia. Kamu harus mata-matain dia, jangan sampai kejadian yang kemarin terulang lagi. Iya, Pak. Oh iya, tugas yang saya berikan sama kamu gimana untuk interogasi CS yang kemarin yang melakukan
perbuatan nggak menyenangkan, maksudnya ngambil berkas di ruangan saya. Udah kamu interogasi dan udah dapat orangnya nggak, siapa yang nyuruh dia dan apa maksud dia untuk ambil berkas itu? Oh, masalah itu ya Pak? Iya. Saya hampir lupa Pak. Tadi rencananya saya mau ke ruangannya Bapak, tapi keburu jam istirahat, makanya saya makan dulu Pak. Kalau masalah itu, katanya dia itu emang nggak sengaja Pak ambil berkas-berkas itu. Kalau ada orang yang di belakangnya, katanya nggak ada Pak. Murni kesalahan dia. Dan kenapa dia itu mengundurkan diri? Karena dia itu merasa bersalah Pak, karena sudah mengambil berkas-berkas perusahaan yang sangat penting Pak. Gitu. Untungnya kemarin sampai ke pergok, kalau enggak bisa dibocorkan ke perusahaan yang lain sama orang itu Pak. Saya takutnya itu suruhan dari perusahaan lain untuk menjatuhkan perusahaan kita Pak. Ya makanya Fit, Awan tugaskan kamu untuk nyelidiki itu orang, ada maksud terselubung enggak? Ya, soalnya bener yang apa kata kamu bilang barusan, kalau misalkan itu adalah mata-mata dari perusahaan saingan kita, ya bisa bermasalah untuk perusahaan kita. Dan ternyata sampai sekarang kamu belum bisa interogasi dia, dan kalau misalkan dia masih berkelit, kamu laporkan aja ke pihak yang berwajib, biar pihak yang berwajib yang interogasi dia. Iya Pak. Nanti saya bakal tindak lanjuti masalah ini Pak. Hasilnya nanti saya informasikan sama Pak Arif. Ya, kalau gitu kamu awasi OB yang baru itu, jangan sampai dia itu bertingkah seperti orang yang kemarin atau bertindak lebih jauh. Ya, soalnya Pasti Pak. kayaknya ada orang di belakang CS itu. Soalnya dia nggak bakalan berani sih kalau misalkan dia itu tanpa ada pendukungnya. Bener banget Pak. Saya takutnya perusahaan lain itu Pak yang menyuruh orang yang menjadi OB di perusahaan kita, karena posisi perusahaan kita itu omsetnya sangat melejit banget Pak. Ya, perusahaan lain mungkin iri dengan perusahaan kita Pak. Ya pastinya itu juga ada campur tangan dari orang dalam. Soalnya pas saya lihat di CCTV-nya pas kejadian itu nggak ada. Wah, mati seperti itu. Pasti ada yang menyabotase. Bapak tenang aja, kalau masalah itu Bapak pasrahkan sama saya biar saya yang menyelidiki, dan saya pastikan dalam jangka 1 sampai 3 hari orang yang bermaksud tidak baik dengan perusahaan kita bakal ditemukan Pak. Saya percaya sama kamu Fit, dan saya nggak salah kalau misalkan milih kamu jadi orang percaya saya. Siapa? Ya udah kalau gitu kamu lakuin apa aja yang menurut kamu itu bisa membuka rahasia ini. Soalnya saya udah beberapa hari ini kepikiran tentang masalah itu. Saya nggak bisa tidur gara-gara masalah itu. Siapa? Ya udah kamu sekarang kembali ke ruangan atau mau ngelakukan sesuatu silahkan. Soalnya ini kan masih jam istirahat, jadi ya silahkan. Saya rencananya mau nunggu Putri sama Windy di sini Pak. Udah kalau gitu saya mau kembali ke ruangan, soalnya masih ada beberapa berkas yang harus saya tanda tangan. Siapa? Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu. Iya Pak. Tuh, bisa kacau nih kalau Pak Arif tahu di belakang yang mengambil berkas itu adalah aku. Harus bilang sama Pak David nih. Nih nggak bisa dibiarin kalau misalnya Putri tahu soal aku sama Pak David. Pak David kemana sih? Aku nyari-nyari dari tadi gak ketemu. Mana lagi? Win, Pak David, ini gawat ya. Pak gawat juga Pak. Tadi saya habis ngobrol sama Putri dan ternyata Putri tuh tahu Pak soal rencana aku sama Pak David dari dulu, dan banyaknya karyawan yang dipecat karena dikambing hitamkan sama kita berdua Pak. Putri tahu Pak, kok bisa ya Pak? Putri? Iya. Aku mau bilang ya, kalau Pak Arif itu udah curiga. Dan aku mau bilang sama kamu jangan sampai ada satupun. Tapi kenapa Putri Pak, bisa tahu saya masalah udah ini? nanya-nanya sama Putri, kok bisa tahu gitu. Tapi Putri juga nggak jawab dan bikin saya tenang. Putri tahu dari mana Pak? Putri malah ketawa sosokan gitu Pak. Saya juga kesel ngelihatnya. Mungkin dia tuh nguping pembicaraan kita. Hah? Putri gak boleh tetap kerja di sini ya. Kita harus Iya, Pak, benar. pecat Putri secepat mungkin sebelum Pak Arif itu tahu ya.
di belakang pemecatan karyawan yang baru bekerja itu adalah kita. Hah? Pak, gimana Pak? Ini saya panik banget kalau misal Pak Arif tuh sudah curiga, Pak. Saya udah bilang sama Putri, karena yang tahu cuma Putri, Pak. Jadi kalau misal ada orang lain yang curiga atau malah tahu soal saya sama Pak David, itu pasti Putri, Pak, bukan yang lain lagi, Pak. Jadi bener kalau misal Pak David mau nyingkirin Putri dari kantor ini, Pak. Putri sekarang kemana? Saya nggak tahu lagi, Pak. Tadi sama saya di sana. Ini bahaya nih. Kalau sampai Pak Arif tahu, nggak cuma jabatan yang kita hilang, ya, kita bakal dilaporkan ke pihak yang berwajib karena ulah kita. Kita harus Gimana ya, samperin Pak? Putri, ya. Kita harus tekan Putri. Kalau bisa kita harus pecat hari ini juga. Ya Pak, ini mending sekarang kita segera ke Putri aja, Pak, biar cepat kelar. Urusan saya udah nggak tenang banget nih, Pak. Ya sudah kalau gitu, kita langsung ke Putri. Mungkin sekarang dia tuh ada di ruangannya. Jangan sampai Pak Arif tahu, ya, tentang masalah kita. Ya Pak. Karena Pak Arif udah percaya banget sama aku dan aku yang suruh nanganin masalah ini. Tapi Pak David nggak dimarahin kan, Pak? Ya kalah. Karena Pak Arif kan nggak tahu. Saya deg-degan tahu, Pak. Udah, kita harus tetap tenang seolah-olah gak ada masalah. Iya, Pak. Ya. Jangan deg-degan. Kok bisa ya kantor ini bisa berantakan kayak gini? Mana juga nggak dipel lagi. Masa Arif dan juga karyawan yang lain nggak ada inisiatif buat bersihkan meskipun nggak ada cleaning service-nya. Tapi aku harus kembali ke tujuan yang awal. Aku harus cari tahu siapa dalang di semua ini. Kotor banget ya. Bayu, Loh, Put, kamu kerja di sini, Bay? ya aku kerja di sini, Put. Aku baru hari pertama sih kerja di sini. Jadi karena memang kemarin dibutuhkan cleaning service di sini, jadi karena aku memang butuh kerjaan, akhirnya aku ngelamar di sini dan aku langsung disuruh kerja, Put. Kamu kerja di sini juga, Put? Aku udah lama kerja di sini, Bay. Oh gitu. Udah hampir 2 tahun malah. Kamu juga udah lama di sini, Put. Aku baru tahu ya, Put. Terus kamu apa kabar, Put? Kan kita juga udah lama banget nggak ketemu, Put. Kabar aku baik. Terus kabar kamu gimana? Alhamdulillah kabar aku juga baik, Put. Dan aku lihat-lihat ya, Put, kamu sekarang kayaknya udah tambah cantik aja ya, Put. Pasti banyak laki-laki yang udah deketin kamu, Put. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu kok bisa kerja di sini, Bay? Bukannya Ya. kamu dulu kerja di kantoran ya? Ya, Put, kamu kata siapa, Put? Aku nggak pernah kerja di kantoran ya, Put. Jadi aku emang kerja serabutan aja. Dan aku bukan kemarin sih, kapan hari dapat pengumuman ya di media sosial dibutuhkan cleaning service di kantor ini. Karena memang aku lagi butuh banget pekerjaan waktu itu, akhirnya aku ya langsung ngelamar dan sekarang aku terima, Put. Ya syukur deh, yang penting kamu udah dapet kerjaan dan kamu udah nggak nyari kerjaan lagi. Iya, Put, karena memang gimana ya, Put, kerjaan sekarang susah banget, Put. Beda ya kalau kamu, sekarang kamu udah sukses kerja di kantor, pasti posisi kamu tinggi kan, dan gaji kamu pasti lumayan gede. Tapi Dan, gak heran sih kalau banyak laki-laki yang sekarang berlomba-lomba buat deketin kamu, Put. Atau kamu udah nikah, Put? kamu bilang aku udah nikah. Belum tahu. Aku masih nggak ada pasangan dan aku masih mau meniti karir aku di sini. Oh, emang bener kamu ada pasangan, Put? Iya, Aku bener. dengar-dengar kamu udah mau tunangan dan kayaknya udah mau nikah juga, Put. Tunangan sama siapa sih? Kamu dengar kabar dari siapa? Atau kamu nyari informasi tentang aku, terus kamu salah dapet info gitu? Ya nggak gitu juga. Aku cuma nebak-nebak aja. Jadi kamu nggak usah GR ya, Put. Aku mau cari-cari info tentang kamu. Mungkin kamu iya ya. Jadi kamu nyuruh orang buat cari info tentang aku, tapi nggak dapet kan? Enggak kok, aku nggak pernah nyari informasi tentang kamu. Aku cuma ketemu kamu sekarang. Oh terus Rizky kok Rizky. nanya terus kabar tentang aku ya? Katanya disuruh kamu, Put. Enggak tuh, mungkin Rizky. Udah deh, Put. Aku tahu kok, Put, kamu sering cari kabar tentang aku. Sekarang kamu udah lihat kan kabar aku baik-baik aja. Dan sebenarnya aku pengen ngubungin kamu, Put.
Cuman karena Rizky bilang sama aku kamu udah kerja di kantor, jadi aku malu Put. Karena aku nggak punya kerjaan. Iya nggak apa-apa. Seharusnya kamu ngabarin aku, terus kamu tanya-tanya tentang kerjaan sama aku. Terus kalau aku udah ngabarin kamu, apa yang mau kamu ngomongin sama aku? Iya kita ngobrol aja, Bay. Emang kamu nggak mau ngobrol sama aku? Ya mau banget tuh, bukan gak mau. Cuman masalah apa dulu mau ngobrolnya? Masalah kerjaan, masalah atau masalah apa? Iya, kita akan tanya-tanya kabar aja dulu. Habis itu kamu mau apa? Udahlah, kita bahas lain aja. Terus gimana nih pekerjaan kamu hari ini? Ya lumayan melelahkan juga sih Put, karena memang katanya sih cleaning service di sini udah banyak yang dipecat. Kamu tahu nggak Put permasalahannya apa Put? Oh iya, Bay, aku juga mau bilang sama kamu harus hati-hati kerja di sini, Bay. Jangan sampai ada orang yang nyuruh kamu buat ngelakuin hal yang enggak ya. Buat masuk kantor atasan kita itu jangan mau, Bay. Tapi kan memang tugas aku sebagai cleaning service Put. Udah deh, kamu harus ikutin apa kata aku. Kalau enggak, kamu itu dipecat dan kamu jadi korban selanjutnya di sini, Bay. Emang siapa sih Put yang sering nyuruh-nyuruh mohon maaf, cleaning service di sini buat masuk-masuk ke kantor, maksudnya ke ruangan atasan? Kan kamu harus ngasih tahu orangnya sama aku Put. Kalau kamu gak ngasih tahu ya mana aku tahu. Tapi aku kalau cerita sama kamu, ntar kamu bocor sama yang lain. Aku nggak mau. Aku jadi dilibatkan tentang masalah ini ya. Aku nggak bakalan ngelibatin kamu kok Put. Aku kan cuma pengen tahu aja supaya posisiku aman. Dan kalau aku kerja di sini tiap hari, otomatis kan aku ketemu sama kamu tiap hari Put. Udahlah, kamu nggak usah bahas aku terus. Emang kenapa kamu nggak seneng ketemu sama aku tiap hari Put? Iya bukan nggak seneng. Ntar kalau aku nggak bisa tidur gimana? Oh gitu. Ya udah, kamu kasih tahu deh orangnya. Jadi di sini tuh ada 2 karyawan, cowok cewek yang sering bikin masalah dan bikin keributan di kantor ini. Dia sok banget buat nguasain kantor ini, Bay. Hah? Jadi Siapa namanya? David sama Windy. Oh, David sama Windy. Berarti dia yang selama ini nyuruh-nyuruh cleaning service atau OB di sini buat masuk-masuk ke ruangan itu. Iya. Terus kenapa kamu nggak bilang ke atasan kamu? Aku nggak berani buat bilang, Bay. Soalnya aku nggak pernah punya bukti apapun. Waktu itu aku pernah melihat cleaning service masuk ke dalam ruangan atasan aku kan. Habis itu dia ngambil dokumen dan aku tanya, dia disuruh David sama Windy. Tapi aku nggak sempat buat ngerekam itu, Bay. Lagian David sama Windy udah ngancam aku. Ya kalau kamu memang nggak salah, seharusnya kamu terus terang Put, daripada banyak korban selanjutnya. Tapi aku paham kok posisi kamu. Kamu cari kerjaan susah kan Put, dan sekarang kamu karirnya juga lumayan bagus. Kalau sampai kamu bermasalah di sini, otomatis kamu kerja nggak bakalan tenang kan? Oh ya, aku makasih banyak ya Put. Kamu udah ngasih tahu sama aku terkait dengan permasalahan ini, jadi aku bisa hati-hati. Kamu emang benar masih belum punya pacar? Ya beneran, Bay. Oh gitu. Tapi Kenapa? ya nggak apa-apa, aku tanya aja Put. Oh, kirain kamu mau deketin aku lagi. Gimana mungkin Put, cleaning service deketin karyawan yang jabatannya tinggi di sini Put. Iya nggak apa-apa, lagian kan kesempatan nggak datang 2 kali. Emang kamu mau Put deket sama cleaning service seperti aku? Iya mau, emang ada apa masalah sama kamu? Ya enggak, biasanya kan tipe kamu tinggi gitu. Takutnya kamu tuh dideketin sama pengusaha, pembisnis, kan banyak duitnya Put. Kalau cleaning service yang dipegang ya beginian tiap hari Put. Ya nggak apa-apa, lagian kamu kan udah pernah pacaran sama aku. Lagian aku tahu semua karakter kamu gimana. Kamu orangnya baik dan kamu orangnya bisa menghargai aku. Cuman kita putus itu juga salah kamu kan? Kayaknya kita nggak perlu bahas itu deh Put, biar aku nggak ngerasa tambah bersalah. Oh, kamu merasa bersalah? Aku ngerasa bersalah semenjak itu. Aku nggak berani buat ketemu sama kamu Put, karena aku takut kamu masih marah-marah sama aku. Kamu tahu kan, aku nggak pernah takut sama siapapun. Tapi kalau misalkan kamu yang marah itu buat aku takut Put. Iya, karena kamu punya salah. Coba kamu gak punya salah, pasti kamu gak kira takut sama aku. Iya sih Put. Berarti aku nggak apa-apa deketin kamu Put. Gak apa-apa, tapi asal jangan manfaatin aku. Put,
Kamu kenal aku udah lama. Apa pernah meskipun aku nggak punya duit, aku minta sama kamu? Apa pernah selama kamu jalan sama aku, meskipun aku tahu kamu dari dulu anak orang kaya, pernah aku minta dibayarin sama kamu? Atau kamu bayarin nggak? Terus aku biarin kamu bayarin? Iya nggak pernah sih, dulu kan. Apa itu belum cukup membuktikan kalau aku ini bener-bener laki-laki yang bertanggung jawab? Sorry ya Put, meskipun aku orang nggak punya dari dulu, aku pantang buat minta duit sama perempuan Put. Ya udah iya, Jadi kenapa kamu jadi marah-marah? kurang laki gimana Put? Aku yakin ya, nggak semua laki-laki itu mempunyai sikap seperti aku Put. Jadi kamu nggak perlu ragu lagi. Iya kamu jadi gentleman banget kalau kamu udah percaya diri bahwa kamu pantas sama aku. Oh gitu, kok kamu berharap aku balik sama kamu Put? Enggak, aku cuma bilang aja sama kamu. Oh gitu. Ya meskipun balik beneran sih, aku juga mau Put. Tapi kok aku masih nggak yakin ya Put. Kamu beneran, kalau aku terus terang ya Put sama kamu, selama ini aku belum pernah deket sama perempuan Put. Selama 4 tahun aku nggak ketemu sama kamu Put. Bukan 4 tahun ya, 4 tahun lebih aku nggak ketemu sama kamu. Aku belum pernah deket sama perempuan Put. Yakin, aku bisa pegang omongan kamu nih. Kamu lihat di media sosial aku Put. Bahkan media sosial aku masih ada di HP kamu. Dari password, dari email, semuanya aku kasihkan sama kamu Put. Bahkan kamu tahu semua isinya Put. Siapa orang yang deketin aku, apa pernah aku balas Put? Apa pernah aku ambil akun-akun dari kamu Put? Oh berarti sampai sekarang kamu masih punya perasaan kan sama aku? Kalau aku nggak punya perasaan sama kamu, ngapain aku biarin media sosial aku? Kamu upload foto aku yang sama kamu Put. Kamu pikir aku nggak lihat Put? Aku cuman bohongan ya Put. Dulu aku bilang kalau HP aku hilang. Aku sebenarnya HP nggak hilang Put. Karena aku tahu semua aktivitas kamu di media sosial. Itu bukan aku. Terus siapa? Iya mungkin ada orang yang bajak kali. Iya nggak bisa Put. Itu cuman kamu. Itu keamanannya udah tingkat tinggi Put. Kalau nggak orang-orang yang benar bisa percaya aku, nggak mungkin ya Put bisa mempercayakan media sosial aku dipegang sama kamu. Terus kenapa kamu nggak negur aku kalau kamu udah Ya karena tahu? aku sayang sama kamu Put, karena aku cinta sama kamu Put. Makanya aku biarin semua media sosial aku kamu pegang. Biar kamu percaya selama berapa tahun ini aku masih tetap Put. Meskipun kita sudah putus ya Put. Nah, cuman masalah ini kita bahas nanti aja Put. Soalnya aku harus kerja Put. Ntar kalau misalkan ketahuan sama atasan kamu juga pasti dimarahin kan? Ya nggak apa-apa biar kita dimarahin berdua. Jangan Put, urusan ini nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Aku pengen ngobrol serius sama kamu karena aku ngerasa bersalah banget dan aku pengen serius sama kamu Put. Kalau misalkan kamu mau nerima aku sebagai cleaning service, Aku terima kamu sebagai apapun itu. Win, Putri di orangnya kok nggak ada? Hah? Aku nggak tahu. Tunggu bentar. Putri ngobrol sama cleaning service yang baru itu? Atau jangan-jangan ya Putri mau bocorkan rahasia kita? Ini bahaya atau enggak? Kalau sampai cleaning service itu tahu ya tentang masalah kita, bisa habis kita. Tapi Putri bilang tadi bakal aman, Fit. Dia Iya, nggak bakal bilang-bilang sama siapa-siapa. Itu ngomong di depan kamu. Hah? Ya tapi mending kita jangan langsung labrak dia. Udahlah. Ini aja kita penting dulu. Jangan terlalu percaya sama Putri ya. Coba lihat sih. Dia tuh udah mulai akrab sama cleaning service itu. Aku takut ya Putri bersekongkol untuk menggagalkan rencana kita. Kita boleh biarin ini. Kita samperin aja. Put, kamu ngapain? Hah, di sini? Kita jadiin kamu tahu nggak? Ngobrol sama karyawan baru. Aku gak ngomong aneh-aneh kan, Bu? Hah? Kayaknya kamu mereka siapa Put? Oh, ini David sama Windy Bayi. Dia baru dari sini. Kamu tumben banget juga ngobrol sama orang-orang rendahan kayak mereka. Ya, aku kenal, Win. Bentar, kenal? Mbak. Saya cleaning service yang baru di sini dan saya baru masuk hari ini. Dan kebetulan Putri ini teman saya, Mbak. Jadi Punya teman kayak dia sih. Udah nggak usah diajak temenan aja kalau punya teman kayak dia. ya udah kalau gitu mohon maaf ya, saya mau lanjutin kerjaan saya karena saya takut dimarahin sama atasan. kamu kurang ajar banget ya, hah? Kita lagi ngobrol tahu nggak? Hah? Kamu di sini cuma cleaning service tahu nggak? Hah? Kamu harus patuh sama kita. Kalau enggak, ya kamu sendiri akibatnya. Put, mendingan kamu pergi dari tempat ini. Buruan. Kamu ngapain masih di sini? Baik, kamu Hah? jangan ikutin mau dia ya. Maksud kamu apa? Bukan, dia nggak bisa dipercaya Pak David. Aku bilang juga apa? Hah? Kamu jangan sampai percaya sama orang itu. Kamu cleaning service yang baru di sini ya. Kalau kamu pengen bekerja di sini,
kamu harus patuh sama kita berdua. Kamu harus ngelakuin apa yang kita suruh. Kalau enggak, aku pastikan kamu bakal dipecat dan kamu pertama dan terakhir kerja di sini. Oh iya, tadi Bu Putri habis ngomong apa aja sama kamu? Ya kita Ngobrol yang gak penting aja kan? cuma ngobrol masalah ya kabar saya gimana Bu dan kabar Putri gimana, karena memang kita udah temenan lama dan baru ketemu sekarang karena saya udah beberapa tahun nggak ketemu sama dia nggak ngobrol apapun. Yakin? Emang ada Udah apa? Pak, ini aman Pak kalau gini Pak. Hah? Yakin? Ya, aku Cuma yakin. ngobrol itu doang. Iya Pak, karena memang nggak ada yang mau dibahas. Awas aja kalau kamu sampai nutupin apa yang sudah dibicarakan sama Putri. Ya? Ya emang apa yang mau dibicarakan sama Putri, kayaknya kalian ketakutan banget ketika Putri enggak ngobrol sih. sama karyawan yang Dan lain. lagian kamu juga gak perlu tahu. Kamu juga baru di sini, jadi mending kamu kerjakan tugas kamu dan jangan macem-macem di sini. Ya Bu, saya nggak bakalan macem-macem dan ya mungkin saya bisa lanjutin kerjaan saya Bu. Kalau misalnya pekerjaan nanti aja. Banyak hal yang harus aku omongin sama kamu. Ya? Emang apalagi yang mau diomongin sama saya Pak? Kerjaan saya kan cuman Udah gak usah banyak ngomong. Kamu kan selain kerja di sini, kamu harus nurut sama kita berdua. Yang masukin kamu ke sini siapa? Hah? Pak Arif. bukan. Jadi HRD. Oh, HRD. Jadi ada HRD sini yang minta saya buat kerja di sini karena memang kebetulan waktu itu saya Kamu butuh bukan kerjaan. ngelamar tapi diminta gitu buat kerja di sini. Ya saya ngelamar dan ada beberapa kandidat, cuma kebetulan saya yang diterima. Udah lah, nggak Coba apa-apa. yang lain. Aman. Ya. Kalau sampai ini bawahnya Pak Arif, tidak bakal celaka atau enggak? Kita target kita Pak. Kamu bisa diam nggak? Hah? Dari tadi kita ngomong masih kerja aja. Ya enggak Pak, masalahnya kan ini kerjaan saya. Kalau misalkan nggak beres nanti saya ditegur lagi. Kalau kamu udah selesai beresin ya tempat ini, kamu langsung ke ruangan Pak Arif. Ya, Pak Arif karena menyuruh aku untuk membersihkan ruangannya. Ya, dan Pak Arif menyuruh aku buat ngambil map warna kuning. Ya, nanti mapnya kamu kasihkan sama aku. Dan ini dari Pak Arif ya, buat tanda terima kasih katanya. Hah? Kamu baru bekerja udah dapat uang banyak seperti itu. Kalau kamu tetap nurut sama kita, kamu bakal mendapatkan lebih banyak dari uang ini. Ini Pak, baru sehari tapi loh. map itu kenapa dikasihkan? Saya kan cuma disuruh ambil map, tapi kenapa saya dikasih duit sebanyak itu? Ya nggak apa-apa, anggap aja ini rezeki kamu, nggak usah banyak nanya. Berarti Tinggal ambil mapnya- aja mapnya. Mapnya langsung saya ambil dan saya kasihkan sama Pak Iya. Arif. Sama aku. Hah? Bener Itu kan? tugas kamu. Hah? Kan- Biar aku yang ngasihkan sama Pak Arif. Udah, kalian kamu bisa, berdua- kamu bisa bersih-bersih di sana terus ambil mapnya. Dan ini juga disuruh Pak Arif, terus kasih sama Pak David, gampang kan? Banyak Mohon maaf, ngomong sih kamu. kalau kayak gini sih caranya saya nggak berani Pak. Ini pasti ada sesuatu, saya nggak butuh duit ini. Ya, saya nggak butuh duit ini. Jadi saya Kamu bisa tuh nggak kerja usah soal-soal. kerja lain. Seharusnya kamu sadar, hah? Kamu siapa di sini? Kamu cuma cleaning service, tau nggak? Hah? Kamu berani menolak pemberian dari aku, hah? Ini gaji kamu 1 bulan, tau nggak? Hah? Kamu sok nolak uang dari kita. Kalau kamu berani membantah, ya, pastikan kamu bakal dipecat. tau Saya nggak? lebih baik dipecat daripada saya harus nurutin kemauan kalian. Ini pasti ada gaji sesuatu. kamu itu nggak seberapa ya, kamu tuh orang butuh, jadi Justru mending ambil aja uang ini. Karena gaji saya nggak seberapa, saya nggak takut kehilangan pekerjaan ini. Daripada saya harus dipecat dari kantor ini dengan Kamu cara tahu tidak apa terhormat. soal dipecat tahu nggak? Ini kerjaan kamu juga, ini disuruh Iya. sama Pak Arif. Kenapa nggak kalian berdua aja yang masuk ke ruangan dia? Dan Ya kenapa kenapa kalau misalnya kita nyuruh saya kamu, harus terus dikasih kamu- duit seperti ini? Ya emang salah karena kita baik. Karena kita baik mau bantuin Nggak kamu. ada ya ceritanya orang baik tapi bentak-bentak dan nyuruh-nyuruh sampai Ya mengintimidasi karena saya kamu seperti nggak ini. mau, itu masalahnya. Kita banyak kerjaan lain yang perlu dikerjakan. Ya kamu kalau misal disuruh, kenapa nggak mau? Aneh kan? Kayaknya Udah dikasih duit masih nggak mau, aneh Perempuan banget. ini suka minum es jeruk deh. Cerewet banget. Apa hubungannya sih jeruk sama cewek? Kamu gak usah Aneh nyolot banget ya. nih orang. Hah? Kamu coba tinggal ngambil map itu, kamu bakal mendapatkan imbalan itu. Hah? Apa susahnya coba? Saya nggak butuh duit ini. Kamu hitung lagi deh duitnya. Ya, Aku hitung yakin sendiri. kalau misal kamu udah ngitung, kamu mau. Udah deh, aku mau lanjutin pekerjaan aku. Kita tuh belum selesai ngomong ya. Oh, oke Pak. Ya, siap. Besok Pak Arif. saya ke perusahaan Bapak. Ya. Waalaikumsalam. Pak Arif, Iya. Pak Arif mohon maaf saya mengganggu waktu Pak Arif buat nelfon sama
seseorang. Saya ada kepentingan yang harus bilang sama Pak Arif. Kok Bu Putri kayak yang gugup gitu? Emang ada apa sih? Jadi gini Pak Arif, saya mau cerita tentang Windy sama David Pak Arif. Windy sama apa? Jadi selama ini kan banyak karyawan cleaning service sama OB yang dipecat gara-gara ngambil dokumen di tempat Pak Arif, di kantor Ya, Pak Arif. benar. Jadi selama ini yang nyuruh mereka untuk ngambil dokumen di kantor Pak Arif itu Windy sama David Pak Arif. Apa? Hah? Bu Putri nggak salah. Saya nggak salah Pak Arif. Cuman saya nggak ada bukti dan saya nggak sempat buat merekam itu Pak Arif. Saya pernah melihat ada seorang cleaning service masuk ke ruangan Pak Arif dan ngambil dokumen itu. Dan saya tanyakan, ternyata mereka itu disuruh David sama Windy, tapi saya terlanjur diancam sama mereka Pak Arif. Ya pantas. Semua orang yang saya tangkap itu nggak pernah ada yang berani ngomong. Malah saya serahkan sama si David untuk diinterogasi. Ya pantas David nggak pernah ngasih jawaban yang pas. Ternyata dalang dibalik semua ini ternyata David. Terus sekarang ada cleaning service baru dan mereka saya yakin lagi mau nyuruh cleaning service itu yang baru Pak Arif. Service. Oh, jangan-jangan Pak Bayi ya? Terus cleaning service itu mau atau gimana? Saya kurang tahu juga karena saya disuruh pergi sama David. Gini aja, saya mau menghubungi pihak yang berwajib. Ya takutnya kelakuan mereka tetap sama yang kayak kemarin dan mempengaruhi cleaning service yang baru. Mending saya hubungi polisi sekarang, berhubung ada Mbak Putri, nanti Mbak Putri mau kan jadi saksi buat saya. Saya sedia Pak Arif. Oh, ya udah kalau gitu nanti saya hubungi lewat telepon pihak yang berwajib, kita langsung ke sana aja. Takutnya cleaning service yang baru itu terpengaruh sama David dan Windy. Iya Pak. Oke. Udah ya, aku nggak mau disuruh-suruh. Diam. Ini Kamu apa? Kok kalau- silakan di sini. Ini Pak, saya tadi ngeluarin duit, nggak sengaja dia menyenggol kita Pak. Iya, Makanya uang Putri. ini Enggak. berserakan Pak. Rif, Udah. Kamu diem ya? Hah? Rif, Kamu aku udah tahu bersalah. semuanya ya, Rif. Kenapa? Gak sopan banget Pak. Kalian bisa diem nggak? Lebih baik kalian diam karena Putri sudah cerita semua yang terjadi di kantor ini. Cerita apa ya Pak? Dan Iya Ada Pak. informasi baru Pak. ternyata teka-teki yang terjadi di perusahaan ini nggak pernah terbongkar. Karena apa? Karena semua tersangka yang saya serahkan sama kamu untuk diinterogasi, ternyata saya salah. Ternyata saya malah melepaskan orang itu pada dalang yang ada di kantor. Mungkin Pak, Putri saya- cuma Dan cerita. kamu pikir aku nggak tahu? Hah? Aku dari tadi udah ngerekam kalian. Coba lihat tuh, ada CCTV di atas. Kenapa? Kaget? Jadi semua bukti sekarang udah ada di tangan aku. Dia udah mau nyogok aku. Jadi mereka pinter juga ya, Rif. Semua itu dibilang disuruh kamu dan mereka ngasihkan duit supaya aku mau masuk ke ruangan kamu dan mengambil semua berkas dan data yang diperlukan di sini. Maaf Pak. Ini Dan semua mereka ingin merebut perusahaan ini. Kamu pikir segampang itu? Hah? Lah sekarang kalian fitnah saya. Saya yang nyuruh kalian untuk ngasih uang. Kalian itu nggak ada. Orang yang kalian bicarakan ini pemilik perusahaan. Pak. Jadi aku direktur perusahaan ini. Hah? Aku emang nggak pernah datang ke sini karena semuanya sudah aku serahkan sama si Arif. Aku fokus sama lini bisnis aku yang sekarang aku sedang bangun. Dan sekarang karena memang bukti semua sudah ada, Rif. Aku mau mereka dilaporkan ke pihak yang berwajib sekarang Pak. juga, terutama Jangan, Pak. perempuan yang mempunyai mulut cabai ini, Rif. Pak, Dia tuh dari tadi yang paling cerewet ya. Pak, maaf Pak. Lama-lama aku pel juga kamu ya. Pak kita minta maaf Pak. Kita hilaf Pak. Iya Pak, kita. Kamu pikir ini apa? Kamu bilang hilaf. Ini emang kamu sengaja, tahu ya. nggak? Kamu diem ya. Kamu dari tadi udah ngata-ngatain aku. Kamu bilang aku nggak punya. Dan kamu udah mau ngancam Putri. Dia tuh calon istri aku. Iya, Kenapa? Pak. Hah? Kalian berdua kaget? Udah deh, Rif. Sekarang aku mau ngobrol masalah masa depan sama Putri. Urusan ini udah kelar ya. Dan ternyata yang kerja di sini ini mantan aku. Hah? Jadi orang ini yang selalu aku ceritakan sama kamu, Rif. Kenapa kamu nggak bilang sama aku, Rif? Tahu Pak. Yaudah deh, gini aja. Sekarang kamu bawa dua orang Pak. ini. Pak Arif, Pak. Pak. Diem, karena aku udah bilang diem.
sekarang kalian pergi ke ruangan Arif. Kalian sekarang saya laporkan ke BAM Pak, Wajib. jangan Pak. Saya sudah laporkan tadi Pak. Jadi Arif. mereka saya bawa ke pos security aja biar langsung dibawa ke. Oh, sip, kalau gitu deh. Dah, bos. Pak Arif, kita minta maaf Pak. Pak. Aku makasih banyak ya Put, kamu udah ngasih tahu semuanya sama aku dan kamu juga udah bilang sama si Arif. Kalau nggak karena aku ngobrol sama kamu, mungkin semuanya nggak bakalan terbongkar Put. Dan aku bukan bermaksud buat nipu kamu, tapi aku melakukan ini karena aku ingin menyelamatkan perusahaan yang susah payah aku bangun dari dulu Put. Dan aku pengen ngelamar kamu Put. Kalau kamu mau, ya aku bakalan tentukan tanggal pernikahan dan aku bakalan ngomong ke orang tua aku Put. Tapi iya kali aku nikah sama bos aku sendiri kan. Ya nggak apa-apa Put, urusan kerjaan toh kamu juga kerja bukan lewat aku karena memang seleksi secara profesional Put. Iya juga sih. Ya udah deh kalau kayak gitu penting kita cari makan dulu Put, aku lapar banget Put dari tadi. Tapi kan aku masih kerja. Ini kan kantor aku Put, jadi bebas dong. Oh ya udah. Ayo